Dijelaskan di sini oleh Imam Al-Haddad dalam pelajaran di malam hari ini, beliau berwasiat kepada kita semuanya untuk mengamalkan daripada salat-salat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, yang mana yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad, salat witir, kemudian juga salat duha, begitu juga salat qabliyah, ba'diyah, yang mana ini merupakan adalah jalan tercepat untuk meraih ridha Allah, jalan tercepat untuk mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bagaimana mungkin seseorang ingin dekat dengan Allah tapi meninggalkan perkara sunnah, meninggalkan apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah nyatakan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah nyatakan, qul, katakan ya Rasulullah kepada kita semua sebagai umatnya, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutilah jalanku, ikutilah sunnahku, kata Rasulullah. Kalau seandainya kita sudah mengamalkan sunnah Nabi, apa yang kita dapatkan? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah bakal cinta kepada kita, Allah pasti ridha kepada kita. Maka dijelaskan oleh ulama bahwa mengamalkan amalan sunnah, khususnya salat-salat sunnah, itu adalah cara tercepat meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur hadirin dan mustami'in al-kiram, kalau kita sudah mendapatkan mahabbatullah, kita sudah mendapatkan ridha-Nya Allah, maka orang-orang yang dicintai Allah dijamin gak bakal disiksa dalam kubur. Orang yang dicintai oleh Allah gak bakal diazab di akhirat kelak. Orang yang dicintai Allah gak bakal mencicipi panasnya api neraka Allah. Orang yang dicintai Allah tidak akan merasakan siksa dan azab dan murkanya Allah, sebab dia menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan ridha Allah, amalkan ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi perkara salat, ayyuhal ahbab, yang mana Nabi pernah menyatakan di dalam hadis, kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, inna salata khairul mawdu', faman arada al yastaghfir falyastaghfir, wa man yurid ay yastaghfir falyastaghfir, kama qala Rasulullah. Nabi menyatakan bahwa salat adalah sebaik-baik amalan. Maka barang siapa yang pengen ringkas sedikit silahkan, yang pengen banyak juga silahkan. Tapi Nabi menjelaskan di awal bahwa sholat adalah sebaik-baik amalan. Maka kalau kita pengen melakukan banyak amalan yang baik, ya perbanyak sholat. Bahkan pernah dahulu dikisahkan, ayolah ahbab, ada ketika para sahabat-sahabat berjaga di rumah Nabi Muhammad SAW. Mereka ronda, berjaga, mengawasi rumah Nabi Muhammad, khawatir ada orang yang berniat jahat kepada Rasulullah. Sehingga akhirnya turun wahyu dari Allah. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wallahu ya'asimuka minan nas. Allah yang menjaga engkau ya Nabi Muhammad dari gangguan manusia. Maka setelah ada turun wahyu ini, Rasulullah pun keluar melihat para sahabat yang sedang berjaga. Kata Rasulullah, irji'u ila rihalikum, pulanglah kalian ke rumah kalian, beristirahatlah kalian semuanya. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, nurid an nahrusak, kami datang kemari, nahrusak, kami datang ke sini untuk menjagamu ya Rasulullah, untuk menjagamu ya Rasulullah. Kata Nabi, saya tidak butuh lagi penjagaan dari kalian. Kenapa? Sebab barusan turun wahyu, Allah yang bakal menjaga. Kalau Allah sudah menjaga saya, siapa yang sanggup melawannya? Siapa yang bisa menembusnya? Ya lahbab, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah dikisahkan, sebelum kita lanjutkan ini kisah, ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam keadaan pulang dari peperangan bersama para sahabat-sahabatnya, dalam keadaan letih dan capek di dalam terik panas matahari yang luar biasa di padang pasir. Maka Rasulullah pun melihat para sahabat yang mulai kelelahan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, sebentar lagi kita beristirahat. Maka dipilihlah satu lembah
yang di situ ditumbuhi banyak pepohonan dan juga banyak bebatuan, tempat berlindung dari teriknya matahari. Akhirnya Rasulullah pun memilih tempat tersebut untuk istirahat. Maka para sahabat tentunya bakal memilihkan tempat yang terbaik buat Nabi. Maka dipilihkan tempat yang terbaik, yang paling rindang untuk Rasulullah. Maka mereka pun bergeser. Itu tempat khusus buat Nabi. Mereka pun memilih untuk beristirahat di sekitar pohon tersebut, walaupun agak jauh hadir. Dan mereka khawatir kalau seandainya mereka dekat dengan Rasulullah malah mengganggu istirahatnya Nabi. Maka ketika mereka sedang beristirahat, ternyata subhanallah, datang satu orang kafir yang punya niat membunuh Rasulullah. Melihat sahabat jauh dari Nabi, memperhatikan bahwa mereka tidak ada yang memperhatikan Rasulullah, maka dia mendekat. Dan didapati Nabi sedang terlelap tidur. Maka dia mendekat, hadirin, dan mengambil pedangnya Nabi Muhammad yang digantungkan di salah satu dahan di pohon tersebut. Dia ambil pedangnya Nabi, kemudian dihunuskan ke lehernya Rasulullah. Sahabat gak ada yang tahu ya. Sahabat semuanya jauh. Pedang dihunuskan ke lehernya Nabi Muhammad. Saat itu Nabi pun terbangun, lihat pedang sudah menempel di lehernya. Kemudian orang ini pun berkata, "Ya Muhammad, man ya'fimuka minnil yawm." Ya Muhammad, siapa yang bisa menolong engkau saat ini? Siapa yang bisa menyelamatkan engkau dariku ya Muhammad? Maka Rasulullah dengan tenangnya, kenapa? Yakin pembelaan dan penjagaan datangnya dari Allah. Saat itu Nabi mengatakan Allah. Nabi hanya mengucapkan kalimat Allah. Begitu Nabi mengucapkan kalimat Allah, bergetar tangan orang kafir ini sehingga pedang pun terjatuh. Ketika pedang terjatuh, Nabi berdiri dan mengambil pedangnya dan menempelkan ke leher orang kafir ini dan berkata, "Wal an man ya'sumuka minnil yawm." Nah, kalau sekarang kata Nabi, siapa yang bisa nyelamatin engkau dari saya ya fulan? Maka dia pun berkata, "La ahad ya Muhammad, la ahad ya Muhammad." Tidak ada seseorang yang bisa menolongku ya Muhammad. Maafkan saya, maafkan saya. Akhirnya kata Rasulullah, kata Nabi, "Idhab." Pergilah, aku maafkan engkau, kata Rasulullah. Syahid di sini hadirin, walaupun ini orang nantinya akan memeluk Islam, tapi lihat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi diturunkan wahyu oleh Allah, "Wallahu ya'fimuka minan nas." Allah lah yang menjaga engkau dari gangguan manusia. Maka kata Nabi, "Pulanglah kalian hai semua sahabat-sahabatku." Semua sahabat pun kembali, kecuali satu sahabat hadirin tetap duduk di depan Rasulullah. Tidak bangkit dan tidak bangun dari duduknya, hanya duduk di depan Rasulullah. Maka Nabi pun berkata, "Ya fulan, bukankah aku telah perintahkan agar kalian pulang ke rumah kalian? Saya tidak butuh dijaga," kata Rasulullah. Maka sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya duduk di tempat ini bukan untuk menjagamu ya Rasulullah, tapi saya duduk di depan rumahmu ini hanya untuk berkhidmat kepadamu ya Nabi Muhammad. Sehingga apapun yang kau inginkan, sebut namaku, panggil aku ya Rasulullah. Saya bakal bergegas memenuhi hajatmu. Kau butuh air, biar saya timba dari sumur, aku timbakan air untukmu ya Rasulullah. Kalau engkau ingin sesuatu, bilang sama aku ya Rasulullah, saya niat di tempat ini hanya untuk khidmah kepadamu." Maka tahu apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan saking senangnya Rasulullah, Nabi berkata kepada ini sahabat, "Gamsarni maturi." Pinta padaku apa yang kau inginkan, karena niatmu khidmah, niatmu membantuku dan aku senang kepadamu. Sarni maturi, pinta apapun yang kau inginkan. Maka sahabat ini berkata, "Kalau ayu syai' ya Rasulullah." Apapun ya Rasulullah, kata Nabi, "Ayu syai'." Apapun yang kau inginkan. Maka sahabat ini pun berpikir dan berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu izinkan aku semalam ini untuk berpikir. Sebab kalau apapun bisa kau berikan kepada saya nggak mau minta yang remeh. Saya pengen meminta sesuatu yang besar," kata Nabi, "Laka maturi." Apapun yang kau inginkan. Subhanallah, semalaman dia berpikir hal ini. Keesokan harinya waktu berjumpa sama Nabi, dia bilang, "Ya Rasulullah, apakah tawaranmu masih berlaku?" Kata Nabi, "Na'am." "Apa yang kau inginkan?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, kalau saya minta harta, kau bakal berikan kepadaku. Cuman Allahumma kalau saya meninggal habis hartaku ya Rasulullah. Itu tidak akan aku bawa mati. Kalau saya minta jabatan, apa arti jabatan? Sebentar saya masih hidup, kemudian saya meninggal, hilang jabatanku ya Rasulullah." Kata Nabi, "Lalu apa yang kau inginkan?" Dia bilang, "Ya Rasulullah,
setelah semalaman aku berpikir, merenung, kira-kira apa yang bakal aku minta kepadamu, maka ada satu hal ya Rasulullah. Apa? Murafaqatan fil jannah. Biar bisa nemenin ente di surga ya Rasulullah. Biar duduk bersamamu ya Rasulullah. Maka Nabi pun waktu mendengar hal tersebut, Nabi pun tersenyum dan berkata, laqad sa'alta an syai'in 'azim. Sungguh kau telah meminta sesuatu yang sangat besar, hai sahabatku. Kata Nabi, tapi gak usah khawatir, akan aku penuhi keinginanmu. Tapi dengan satu syarat, kata Nabi. Apa itu? A'inni bikathratis sujud. Kata Nabi, perbanyak sujud, perbanyak sholat. Artinya di sini ayo ahbab, Nabi gak katakan kepada ini sahabat kalau itu perbanyak puasa. Enggak. Nabi gak katakan kalau itu perbanyak sedekah, juga tidak. Nabi gak bilang perbanyak lakukan ini dan itu, tidak ya ahbab. Tapi Nabi bilang a'inni bikathratis sujud. Perbanyak, bantulah saya dengan memperbanyak sujud, maka aku yang bakal nanti mencarimu di akhirat untuk engkau duduk bersamaku di akhirat. So, ya. Artinya sholat ini gak main-main, hadirin. Makanya dinamakan sholat oleh ulama mengatakan sunnah sholat bisalah li'annaha sila baina 'abd bi rabbih. Dinamakan sholat dengan kalimat sholat sebab dia itu adalah silah penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini as-shalah dinyatakan oleh ulama hiya afdalul ibadah al-badaniyah. Salat adalah ibadah yang paling afdal yang dilakukan fisik kita. Makanya Nabi mengesankan, memerintahkan kepada kita bahwa salat itu sebaik-baik amalan, kata Rasulullah. Sebaik-baik amalan. Yang mau banyak bagus, yang mau sedikit juga silahkan. Cuma ganjaran tergantung amalnya. Semakin banyak, makin banyak ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala.